Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, salam damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita menyertai saudara-saudara semua. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang membawa kabar baik hari ini. Dalam 1 Samuel 3 ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Saudara, Alkitab yang mencatat suatu masa di mana firman Tuhan jarang dan penglihatan-penglihatan tidak sering. Pastilah hal yang cukup serius, di mana umat haus dan lapar akan firman Tuhan. Umat membutuhkan petunjuk-petunjuk Tuhan sebagai penuntun hidup mereka. Masa tersebut terjadi di zaman Samuel masih muda, dan imam bagi umat Israel saat itu adalah Imam Eli. Eli mempunyai anak-anak yang memandang rendah korban untuk Tuhan. Alkitab mengatakan anak-anak Imam Eli menghujat Allah. Mereka adalah orang-orang dursila yang tidak mengindahkan Tuhan. Saudara-saudara, berdasarkan hukum Taurat, persembahan korban bagi Tuhan dinilai dengan kekudusan dan kebenaran dari sang imam, sehingga ketidakkudusan hidup seorang imam membawa dampak kutuk yang terjadi bagi seluruh umat. Kutuk apa yang terjadi pada saat Samuel muda? Yaitu firman Tuhan dan penglihatan menjadi jarang dan tidak sering. Tetapi saudara-saudara, syukur kepada Yesus Kristus yang sudah menjadi imam besar kita. Ibrani 7 ayat 26 mengatakan sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang yang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Dia mewakili kita menghadap Allah Bapa dengan membawa persembahan korban yang kudus dan tidak bernoda, yaitu darahnya sendiri. Allah sangat berkenan kepadanya. Ibrani 9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk di dalam ciptaan ini. Tuhan Yesus, Dia datang untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Kehidupan kita di dalam Kristus adalah kehidupan yang terpelihara dengan sangat baik. Amin. Kutuk yang dialami pada zaman Samuel muda tidak menimpa kita lagi sebagai umat percaya. Kita sudah dilayakkan, segala kutuk kita sudah ditebus oleh salib Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tidak hidup dengan kekurangan firman Tuhan, melainkan hidup kita mempunyai akses kepada firman Tuhan yang tidak terbatas, yang berlimpah-limpah. Di dalam Roma 10 ayat 8a, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman Tuhan sudah berada di dalam hati kita. Kita tidak pernah mengalami keadaan kekurangan firman Tuhan seperti umat di zaman Samuel muda. Tuhan sudah meletakkan firman-Nya di dalam hati orang percaya. Ibrani 10 ayat 16b sampai 17. Ia berfirman pula, Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Haleluya. Keadaan tanpa firman
akan membuat umat merana, membuat hidup di dalam kegelapan. Mengapa? Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tanpa firman, membuat jalan orang tersebut di dalam kegelapan yang menakutkan. Jadi saudara-saudara, apakah kita memerlukan firman Tuhan? Hal yang sangat kekurangan di zaman Samuel muda menjadi berlimpah-limpah bagi kita saat ini. Apakah kita menghargainya? Atau apakah kita take it for granted, yang artinya tidak mensyukuri keberadaan seseorang atau sesuatu karena kita berpikir bahwa mereka akan selalu ada. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah kita selalu menyadari dan menghargai firman Tuhan. Firman yang memberitakan tentang kabar baik, tentang Sang Imam Besar, Anak Domba Allah, Sang Kasih Karunia, dan kebenaran yang datang bagi kita, umat yang dilayakkan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau taruh di dalam hati kami. Ajarilah kami untuk mengenal Engkau dengan benar dan mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.